warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya lah sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini guna melaksanakan tugas kita sebagai mana mestinya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022, perkenalkan saya Nursam SPDI, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Palu, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja pada PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan di SMP Negeri 2 Palu pada materi meyakini hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu salah seorang siswa memimpin doa. Doa belajar dilanjutkan dengan membaca surat pilihan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo sama-sama berdiri. Tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu mengabsen kalian. Abdul Fauzan, Aditya Ramadan, Alifia Nasya, Arini, Besek Rahma, Calista, Faas, Hadijah, Hasbi, Isra Handayani, Maulina, Muhammad Asbim, Muhammad Farel, Muhammad Maudi, Muhammad Panji Saputra, Muhammad Rifan, Muhammad Rizki, Muhammad Alif, Muhammad Fadli, Muhammad Ali, Nasril, Raihana, Sahrul, Suhaila, Saskia, Abraham, Albar, Alzena, Andri. Alhamdulillah, pada hari ini semua hadir untuk mengikuti pembelajaran kita, yaitu meyakini hari akhir. Tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, menyebutkan macam-macam kiamat, menjelaskan contoh kiamat kubra, menjelaskan proses kiamat kubra, mengidentifikasi perbedaan antara surga dan neraka, dan terakhir menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Pengertian kiamat. Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab Yaumul Qiyamah, yang berarti hari akhir. Secara istilah, kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Kemudian, tidak ada manusia yang mengetahui pasti kapan hari kiamat akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, yaitu terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mari kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati wal ard la ta'tikum illa ba'tatan yas'alunaka kannaka qasi'anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya, katakan
Ketahuilah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada posisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat terbagi atas kiamat sugra. Kiamat sugra adalah tanda-tanda kiamat kubra. Seperti apa? Meninggalnya seseorang, banjir. Ya, itu adalah contoh kiamat sugra. Kemudian kiamat kubra. Kiamat kubra merupakan kiamat yang besar. Merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubra akan terjadi. Meskipun menggunakan teknologi yang super canggih, meskipun tidak ada yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kiamat kubra. Jadi anak-anak sekalian, meskipun sekarang sudah serba canggih, tapi alat-alat tersebut tidak mampu mendeteksi kapan akan terjadinya hari kiamat, yaitu kiamat kubra. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Baiklah, Mem akan menceritakan kisah tanda-tanda kiamat sugra yang mana kita ketahui kurang lebih 3 tahun yang lalu gempa bumi yang melanda Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, itu adalah bukti nyata buat kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila Allah berkehendak. Apabila kita melihat kiamat sugra itu yang terjadi, yaitu gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami. Apabila kita perhatikan secara nyata, secara logika itu seperti tidak masuk akal. Karena apa? Contoh kejadian di Perumnas Balaroa, itu rumah hilang masuk ke dalam tanah. Jadi kalau kita secara manusia berpikir itu tidak masuk akal, tapi tidak ada yang tidak mungkin bila Allah sudah berkehendak. Jadi Mem harap kalian jangan tidak mempercayai bahwa hari kiamat itu akan ada. Itu sudah contoh nyata. Kemudian likuifaksi yang terjadi di Jono, rumah bergeser, di mana rumah yang tadinya di pinggir jalan tiba-tiba masuk ke dalam hutan, mengikuti arahnya, jalannya, tanah yang bergeser. Pada waktu itu alumni SMP 2 mereka ada melakukan kegiatan ibadah yang terdapat tempatnya di Jono. Banyak teman-teman kalian yang meninggal pada saat itu, tapi banyak juga teman-teman kalian yang selamat. Banyak juga teman-teman kalian yang selamat. Jadi Mem sangat berharap anak-anakku sekalian supaya untuk selalu meyakini hari kiamat itu akan ada. Karena apa? Itu masuk ke dalam rukun iman yang kelima, yaitu mempercayai akan adanya hari akhir. Demikianlah kisah yang dapat Mem ceritakan. Semoga apa yang Mem kisahkan ini dan sama-sama kita rasakan ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian setelah kita mengalami yang namanya kiamat sugra kubra, akan ada yang namanya surga. Surga ialah suatu tempat kediaman yang berada di alam akhirat yang dapat diliputi oleh berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang belum pernah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, mendengar, dan menikmati saat hidup di dunia. Jadi
segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini akan kita dapatkan setelah kita berakhir kehidupannya, akan ada kehidupan setelah itu. Jadi kalau kita berbuat baik akan masuk surga, dan apabila kita berbuat tidak baik akan masuk neraka. Neraka adalah tempat untuk orang-orang yang amal buruknya beramal buruk. Jadi siapa yang mau masuk surga? Tentu semuanya ingin masuk surga. Jadi berbuat baiklah kita dari sekarang. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kerjakan, dan apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Nah, inilah pengertian kiamat, tempat balasan. Inilah pengertian neraka, tempat balasan untuk orang-orang yang berbuat buruk. Oke, kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Kalian akan mengerjakan tugas, yaitu memilih surat-surat yang terdapat di 4 alam yang sudah ada, yaitu alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul hisab, dan yaumul mahsyar. Ya. Baiklah, Mem akan membagikan setelah selesai kalian mengerjakan, kalian silakan persentase di depan. Kalian baca itu beserta artinya, ya nak? Artinya sudah selesai. Kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan di depan? Silakan maju, nak. Ya. Ya, maju. Maju 3-3. Tiga. Dampingi teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasnya. Quran Al-Zalzalah ayat 17. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, kelompok mana lagi yang siap? Ayo. Ya. Nanti dijelaskan tadi ya maksud ayat tersebut. Ayatnya langsung dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Artinya, dan bumi padang mahsyar terjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing nabi-nabi, dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, kelompok mana lagi nak? Ya, ayo maju. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ya'mal miskal dzarratin syarran. Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari tubuhnya dalam keadaan hidup menuju ke Quran surah Yasin ayat 4. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan kelompok terakhir. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Oke, terima kasih. Jadi apa untuk teman kalian? Demikianlah presentasi dari teman kalian. Sekarang Mem akan tugas kelompok kalian akan Mem cantumkan di sini. Nanti akan Mem bagi kartu, kalian memilih ayat ini masuk ke dalam yaumul apa. Oke? Oke, Mem akan bagi kartunya. Kalian memilih surat yang sudah kalian tulis tadi itu masuk ke dalam apa. Ini ada kartu yang membagikan. Siapa yang bisa? Oke, Rasya silakan. Rasya silakan pilih kartu.
Itu adalah masuk ke dalam surah Az-Zumar, masuk ke dalam alam barzah. Tepuk tangan untuk Rasya. Kemudian maju lagi. Maju saya. Oke, terima kasih. Dan betul itu? Ya. Yang ketiga siapa? Siap maju, ayo. Dan yang terakhir, laki-laki di belakang, ayo. Ayo. Oke, beri aplaus untuk teman kalian. Oke anak-anakku, terima kasih kalian sudah bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita menyimpulkan sama-sama materi kita, yaitu setelah mengalami, ayo sama-sama nak, baca sama-sama. Setelah mengalami yang namanya kiamat kubra yang sangat dahsyat, manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan alam akhirat, mengalami proses kehidupan di alam akhirat, atau alam setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan yang baru bersama ya. Ya, jadi setelah kita mengalami yang namanya kiamat, akan ada 4 alam yang kita lalui, yaitu yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dan yaumul misal. Dan segala perbuatan kita yang baik dan buruk akan kita terima di sana kelak nanti. Jadi mem harapkan berbuat baiklah kamu supaya kelak kita akan masuk surga, dan jauhilah segala perintahnya, dan jauhilah segala larangannya. Oke? Sampai di sini dulu. Mem akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.